Shalom, selamat sore. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kekasih-kekasih Tuhan. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang tita-titamu. Mazmur pasal 119 ayat 54 sampai dengan 56. Baik kasih Tuhan, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan pasal 4 ayat 15 dan 19. So, mari kita berdoa bersama-sama. Kami minta tuntunan-Mu ya Bapa dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Biarlah hikmat Roh Kudus membuat kami semakin paham dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati semua kami yang ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini. Bahkan hamba yang menyampaikannya, Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu agar hamba mampu menyampaikan yang benar kepada umat-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, dan hamba percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap tempat yang kami berada saat ini. Dan demi Yesus yang hidup, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Baik, kasih Tuhan, sekali lagi mari kita sama-sama akan membaca dari kitab Bilangan pasal 4 ayat 15 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Demikian jauh pembacaan atau perenungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Saya sangat berharap saudaraku kita perhatikan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Izinkan saya mengucap terima kasih untuk Ibu Anace Kristina, Ibu Helena Aritonang, dan anaknya kasih Hana Bernadette yang sudah bergabung. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Memang Tuhan adalah sahabat kita, namun bukan berarti kita boleh bersikap sembrono terhadap dirinya. Sekali lagi, memang Tuhan adalah sahabat kita, namun bukan berarti kita boleh bersikap sembrono terhadap dirinya. Kekasih Tuhan, di dalam anugerahnya, Tuhan bersedia menerima dan bergaul dengan kita, umatnya, serta memperlakukan kita sebagai sahabatnya. Hanya saja, bukan berarti dengan demikian kita boleh melupakan bahwasanya Dia adalah Allah, penguasa alam semesta yang patut kita junjung tinggi dan firman-Nya harus kita taati. Artinya, kita tidak boleh meremehkannya, menganggap enteng kekudusannya, dan mengabaikan perintah-perintahnya. Sebaliknya, di dalam sikap bersyukur kepada anugerahnya, kita wajib untuk menaati tuntunannya di dalam hidup kita sehari-hari. Dikasih Tuhan, bahwasanya kita harus memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang wajib dihormati. Terlihat dari perintahnya di dalam Bilangan pasal 4, di situ Tuhan menjelaskan tentang tata cara untuk mengangkat barang-barang di kemah suci yang wajib ditaati umatnya. Melalui tata cara tersebut Tuhan menjelaskan bahwa memang Ia bersedia untuk tinggal bersama dengan umatnya.
Namun, bukan berarti dengan demikian mereka boleh meremehkan dirinya. Di dalam anugerahnya, ia bersedia untuk berjumpa dengan umatnya di kemah suci yang didirikan di tengah-tengah perkemahan mereka. Namun, sebagai penghormatan kepada Tuhan, umatnya wajib memperlakukan peralatan di kemah suci itu dengan sikap penuh hormat kepada kekudusannya. Singkat kata, memang Tuhan adalah sahabat kita. Namun, bukan berarti kita boleh bersikap sembrono terhadap dirinya. Kasih Tuhan, kalau hari ini seluruh umat di dunia, umat percaya memperingati pencurahan Roh Kudus, kekasih Tuhan, harusnya kita bersyukur dan terima kasih. Kalau Tuhan menjadikan saudara dan saya sahabatnya, bahkan Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap pribadi kita. Mari kita pergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Tetapi mari kita pergunakan seperti yang Tuhan inginkan, sehingga setiap pribadi kita menghormati, mentaati apa yang harus kita lakukan dengan Roh Kudus yang berada dalam hidup kita. Saudara, kita harus ingat bahwa Roh Kudus tetap Tuhan. Bukan kita yang menjadi Tuhan yang memerintah Roh Kudus, tetapi kita harus tunduk dan taat, mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harusnya kita tetap taat, melakukan apa yang Dia mau. Saya percaya pada saat kita melakukan dengan kesungguhan hati kita, dengan ketaatan, dengan pengertian, Yesus adalah sahabat kita, tapi kita tetap harus menghormatinya. Tidak sembrono kita menganggap Dia sebagai sahabat biasa, tapi Dia adalah tetap Tuhan yang harus kita hormat dan hargai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan kesempatan ini, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya sekali lagi mengucap terima kasih kepada Saudara Simi Wamso, ya, dan Ibu Hasni Pasaribu. Mari saudara, saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu Engkau bersedia menerima diri kami menjadi sahabat-Mu. Kami manusia yang tidak layak, namun oleh pengorbanan-Mu Engkau telah melayakkan diri kami untuk berada dekat dengan diri-Mu. Bahkan di dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau bersedia tinggal di dalam hidup kami dan menyertai diri kami di setiap waktu. Di dalam rasa syukur kami, ajarlah diri kami untuk senantiasa menghormati nama-Mu, yaitu dengan hidup menaati firman-Mu dan tidak mencemarkan hati kami dengan kenajisan. Sehingga dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Tuhan, penuhilah hati kami dengan rasa gentar kepadamu, sebab sesungguhnya Engkau adalah penguasa alam semesta, Raja di atas segala raja, dan yang mempunyai diri dari semua yang ada di alam semesta ini. Di dalam rasa takut kepadamu itulah kami akan mengisi hidup kami secara bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk tuntunan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau dengan kasih setia-Mu selalu menyertai hidup kami dan memampukan diri kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua hal yang telah kami kerjakan pada hari ini. Sempurnakanlah semuanya dengan keberhasilan. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami bangga Tuhan, kalau Engkau menjadikan kami sahabat-Mu, bahkan teristimewa. Engkau telah memberikan Roh-Mu ke dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami mampu untuk hidup berkenan, kami mampu untuk hidup taat dan setia kepada apa yang Engkau mau. Tolong kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Bapa, terima kasih, hamba berdoa memberkati setiap saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini. Hamba berdoa Bapa pada sore hari ini,
menyerahkan Ibu Hasni Pasaribu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Ibu Hasni Pasaribu di dalam pribadinya, di dalam keluarga, rumah tangganya, suami anak-anaknya, dan seluruh pekerjaan-pekerjaannya, bahkan pelayanan-pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa mereka berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat mereka taat dan setia kepada perintah-Mu, pada saat mereka berserah kepadamu ya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka sendirian. Engkau akan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Sore malam hari ini hamba juga mau berdoa untuk pendeta Nehemia Bakar. Tuhan memberkati beliau juga. Selaku gembala jemaat, Tuhan juga berkati. Biarlah hikmat-Mu turun melimpah bagi beliau, supaya dengan kasih dia tetap melayani umat yang telah dipercayakan kepadanya. Tuhan berikan kekuatan ekstra kepadanya, supaya pribadinya tetap taat dan setia kepada Engkau. Berkati pribadinya, berkati istri dan anak-anak, berkati pelayanan-pelayanannya ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba tetap berdoa, Tuhan berkati kami semua yang hadir, yang ambil bagian di dalam kegiatan ini ya Allah. Hamba percaya pribadi-pribadi yang sudah hadir pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terus tuntun kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore malam hari ini hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang berada di Manokwari. Tuhan berkati kami semua, ajar kami taat dan setia kepada firman-Mu. Buat kami mengerti kalau Tuhan menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Biarlah kami memahami dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, pertanda bahwa kami adalah orang-orang spesial. Oleh sebab itu Tuhan, kami taat dan setia dengan apa yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba juga berdoa untuk anak kekasih Anance Christina. Tuhan juga berkati dia, berkati pribadinya, berkati keluarga-keluarganya, berkati pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepadanya untuk boleh tetap taat dan setia kepada Engkau di dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan berkati seluruh keluarga besar MDC Manokwari, supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu selalu. Terima kasih. Hamba juga mau berdoa menyerahkan seluruh keluarga di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan tolong kami di dalam semua tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan. Biarlah Tuhan dari hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Hal-hal yang salah yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Bapa, bahwa kami lebih sungguh lagi, lebih taat lagi untuk taat kepada perintah-perintah-Mu. Engkau perbaharui cara pandang kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khususnya bagi Bapak Pendeta Philip Samori yang Tuhan percayakan untuk boleh ada di tengah-tengah kami juga. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu ini spesial di dalam doa-doa, di dalam kegiatan Mesbah Doa Manokwari. Tuhan pakai beliau dan semua teman-teman untuk selalu berdoa bagi kota Manokwari ini, sehingga Manokwari diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, dan berkati semua pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa untuk Pak Simi Wamso. Tuhan telah memanggil dia selaku hamba-Mu. Biar Tuhan terus yang memberkati, Tuhan yang menolong dia selalu. Teristimewa untuk setiap orang yang ada di sekelilingnya, yang Tuhan percayakan untuk dia boleh melayani. Biarlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kepada saudara-saudaranya di samping kiri kanannya, mereka boleh mengalami perubahan, mereka boleh mengalami berkat Tuhan, sehingga hidup mereka
Mereka akan merasakan bahwa hidup mereka bernilai di mata Tuhan, tidak sia-sia. Biarlah proses demi proses terjadi lewat pelayanan daripada Pak Simi Wamso bagi semua saudara-saudara di sekelilingnya. Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba ucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Biarlah kami menghormati dan menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai sahabat, dan juga Tuhan mempercayakan Roh Kudus yang berada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa memberkati para pemimpin bangsa negara kami dari pusat sampai daerah terpencil, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran kabinetnya, untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajarannya, untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan semua jajarannya, dan juga kepada Pak Camat, Pak Lurah, PRT RW, kepala-kepala desa, bahkan juga setiap pimpinan-pimpinan rumah tangga, pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan, untuk TNI Polri. Tuhan juga berkati kami semuanya. Buat kami semakin taat dan setia, berikan kerendahan hati kepada kami, dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan segenap hati dan sekuat tenaga kami, seperti untuk Tuhan, bukan untuk kehendak kami dan bukan untuk manusia. Bapak terima kasih, berdoa memberkati keadaan situasi di dalam bangsa negara kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan memberikan kedamaian kembali, memberikan ketenangan, memberikan pemulihan kembali bagi bangsa negara kami. Setiap tekanan dari virus penyakit ini, virus 19, COVID-19, Tuhan kami percaya Tuhan lebih besar daripada COVID-19 ini. Oleh sebab itu kuasa Tuhan bekerja di dalam bangsa negara kami. Dengan kekuatan dan kuasa Tuhan kami perintahkan COVID-19, engkau keluar dari wilayah kami, dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan kota Manokwari. Kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh darah anak domba Allah, biar mengalir, menyucikan, menguduskan bangsa negara kami, tanah Papua dan kota Manokwari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Manokwari ini Tuhan. Terima kasih dalam semua aktivitas pelayanan pada pagi sampai sore hari ini yang telah hamba-hambamu lakukan. Tuhan berkati mereka spesial. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik yang kasih Tuhan, sebelum kita berpisah dan kita akan bertemu pada besok hari dan waktu yang sama, sekali lagi izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Hasni Pastor Ibu, Pak Pendeta Nehemia Baker, Ibu Ananci Kristina, dan Pak Simi Wamso. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam MDC.